mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Siluman monyet putih. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Misteri Nini Pelet, sebuah kisah sensasi kemisterian Gunung Ciremai di seputar Linggarjati pada abad ke-14, di mana muncul makhluk siluman ular berkepala manusia yang konon jelmaan nenek tua pengobat keluarga Keraton Kesultanan Cirebon kala itu, bernama Nini Pelet. Naskah disusun oleh Ari Hidayat, teknik dan montase Moko ACB, dengan sutradara Dian Pertiwi. Datang. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode yang ke-6 dengan judul Pertarungan Mistik. Telah dikisahkan, Nyi Larang yang telah berkelahi dengan Dewi Sumbi. Perempuan itu telah menghilang. Tapi Nini Pelet merasa senang karena dia menduga kalau Nyi Larang telah mengalami luka berat akibat benturan keras dengan Dewi Sumbi ketika dalam perkelahian itu. Dan terdengar suara teriakannya yang cukup keras. Perempuan berjanggut itu tidak muncul lagi. Dia pasti tengah merasakan luka berat akibat benturan dengan Dewi ketika berkelahi tadi. Tapi kenapa Dewi belum juga muncul? Dewi! Ibu? Oh, kau tidak apa-apa bukan? Tidak, Bu. Tapi mungkin perempuan berjanggut itu mengalami luka berat, Bu. Karena aku sempat memukul dadanya keras sekali, Bu. Nah, sudahlah. Ayo kita pergi dari tempat ini. Sementara itu, Ki Malang yang tengah mencari Jail Singgih dan Nilam Cahya baru saja tiba di tempat itu. Aku sudah sampai. Kenapa pintu warung Pak Tulus itu terbuka lebar-lebar? Apakah memang warung itu masih buka? Tapi rasanya tidak mungkin. Hari sudah jauh malam sekali. Siapa yang mau datang? Tapi lenteranya menyala. Apakah memang ada pengunjung tengah malam begini? Pak Tulus? Dan Jail? Nilam? Kenapa sepi sekali? Tidak ada orang satupun. Ada apa tengah malam begini datang kemari? Aku mencari kalian. Aku khawatir sekali. Karena sudah beberapa hari kalian tidak kembali. Maafkan kami, Ki Malang. Kami memang ada di sini. Kami tidak bilang dan tidak memberitahu sebelumnya. Pak Tulus kemana? Apa yang telah terjadi? Aku lihat kalian diam dan sedih. Aku yakin pasti sudah terjadi sesuatu. Di mana Pak Tulus? Dia sudah mati. Mati? Kenapa? Ada orang yang berbuat jahat dengan cara mempengaruhi dirinya dengan ilmu hitam. Menyedihkan sekali. Kami juga tidak tahu siapa orang yang telah berbuat sekejam itu pada Pak Tulus. Oh, buruk sekali nasibnya. Kejam. Aneh, aku tidak mengerti sekali. Benarkah apa yang dikatakan Nyi Nilam kalau Pak Tulus itu mati karena pengaruh ilmu hitam orang jahat? Begitulah dugaan kami, Ki Malang. Tapi kami memang sudah yakin kalau Pak Tulus itu mati karena pengaruh ilmu hitam dari orang yang jahat padanya. Kami juga sebenarnya tidak mengerti dengan semua itu, Ki. Ya, aku sendiri heran. Siapa orangnya yang sampai kejam berbuat begitu? Sepertinya, atau setahu saya,
Di desa ini tidak ada orang yang memiliki ilmu hitam seperti itu. Kimalang, bagaimana dengan Nyi Larang? Perempuan itu, entahlah kalau dia memang memiliki ilmu hitam untuk bisa membunuh orang secara kejam. Tapi rasanya aku tidak pernah mendengar atau melihat kejadian aneh seperti yang dialami Pak Tulus. Tapi jika ada orang jahat dari luar, barangkali bisa terjadi. Orang dari luar? Kalau begitu termasuk kami. Maaf, bukan maksud Bapak menuduh kalian. Maksud Bapak bisa saja terjadi jika ada orang jahat dari luar desa ini, maksud. Kenapa Bapak bisa memastikan begitu? Ya, karena Bapak curiga kalau ada orang luar selain kalian yang datang ke desa ini, justru akan berniat jahat. Aku bicara begitu karena aku baru saja mengalaminya. Kimalang baru mengalami apa? Aku baru saja dihadang 2 makhluk siluman ular. Nini Pelet dan Dewi Sumpi. Benarkah kedua makhluk siluman Gunung Ciremai itu mencari aku dan Restu? Benarnya. Kakang Jaya, jadi benar penjelasannya kini. Kalau Nini Pelet dan Dewi Sumpi, 2 siluman ular itu ada di desa ini. Hari lalu Pak Tulus juga pernah bertemu. Tapi kami masih sedikit yakin. Dan sekarang kami sudah yakin sekali. Ya, lalu apakah Kimalang tahu kemana kedua makhluk siluman ular itu perginya? Tidak, saya tidak tahu. Kedua siluman ular itu menghilang tiba-tiba di hadapan saya. Tapi sepertinya mereka akan menemui Nyi Larang. Nyi Larang? Ada hubungan apa? Dan apa maksudnya mereka sampai mau menemui Nyi Larang? Kalau aku simak dari arah bicaranya, nampaknya kedua makhluk siluman ular itu marah sekali setelah aku katakan bahwa Restu Singgih yang mereka cari telah lama pergi dari desa ini. Dan semua itu karena Nyi Larang. Dari situlah nenek tua itu marah sekali. Dan mereka nampaknya seperti merasa semua rencananya telah dirusak oleh Nyi Larang. Rencana mereka seperti dirusak? Ya. Apa maksud rencana mereka? Sepertinya kedua makhluk siluman ular itu mempunyai rencana buruk terhadap Restu. Tapi, apa maksudnya kedua siluman Gunung Ciremai itu mencari Restu? Aku khawatir sekali. Mereka pasti sudah mempunyai rencana jahat yang begitu matang. Sementara itu di kamar Nyi Larang, perempuan berjanggut panjang itu tengah berbaring di tempat tidurnya. Dia tengah merasakan sakit pada dadanya akibat perkelahian dengan Dewi Sumbi. Dadaku rasanya sesak dan sakit sekali. Gadis siluman itu benar-benar kuat. Dadaku terkena pukulannya yang keras sekali. Batuku mengeluarkan darah. Darah lukaku di dalam sudah keluar seluruhnya. Rasa sakit dalam dadaku sudah agak berkurang. Pukulan apa sebenarnya yang dimiliki gadis siluman itu? Sampai dadaku terasa sakit dan luka dalam. Ibu, kita mau kemana lagi? Hari sudah malam sekali, Bu. Kita cari rumah penduduk saja, Dewi. Kita menumpang bermalam di rumah penduduk saja. Tapi di sekitar sini tidak ada rumah penduduk, Bu. Apakah kita harus kembali ke pusat desa? Karena di sana pasti banyak rumah penduduk yang bisa kita pilih salah satunya, Bu. Tempat ini memang agak jauh dari pusat desa. Tapi kukira pasti ada rumah penduduk. Kita harus mencarinya dulu, Dewi. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Itu bisa kita tumpangi untuk istirahat, Dewi. Tempatnya agak sunyi dan sepertinya tidak diketahui orang. Benar, Bu. Letaknya di tepi desa. Sepertinya memang tidak ada orang yang tahu kalau kita berada di gubuk itu, Bu. Ketuklah pintunya. Mungkin penghuninya belum tidur karena lentera di dalam masih menyala. Sepertinya begitu, Bu. Kakang, coba dengar di luar itu. Sepertinya ada orang yang mengetuk pintu. Iya, aku juga mendengar istriku. Tapi siapa yang datang tengah malam begini? Mungkin itu tamu, Kakang. Atau barangkali orang yang kemalaman di jalan. Mungkin orang itu akan menumpang istirahat di sini. Tapi rasanya aku khawatir, istriku. Hari sudah jauh malam sekali. Apa mungkin orang akan datang ke gubuk kita ini? Cobalah kau lihat, Kakang. Baiklah. Hati-hati, Kakang. Siapa ya? Kok tengah malam begini ada orang datang? Rasanya aku curiga juga. Siapa itu? Siapa di luar? Aku. Hah?
Suaranya suara seorang gadis. Aneh. Apa mungkin seorang gadis tengah malam begini? Biar aku buka saja pintunya. Selamat malam. Seorang gadis bercadar dan seorang nenek. Nenek itu membawa tongkat berkepala ular. Dan wajahnya menakutkan sekali. Ya, wajah nenek itu bersisik seperti ular. Aneh. Kenapa kau memperhatikan aku? Tidak. Siapa kalian? Dan mau apa kalian tengah malam begini? Kami kemalaman di jalan. Kami bermaksud ingin menginap di rumah ini. Menginap? Bagaimana ini? Aku khawatir sekali. Mereka mencurigakan. Apalagi nenek itu. Istriku pasti akan ketakutan sekali melihat nenek itu. Dan dia pasti tidak akan mengizinkan mereka menginap. Bagaimana? Kenapa kau diam saja? Oh iya. Sebentar. Aku akan bilang istriku dulu. Siapa yang datang, Kakang? Aku tidak kenal mereka, istriku. Mereka mencurigakan sekali. Aku khawatir kau akan takut melihat mereka. Takut? Memangnya mereka siapa, Kakang? Mereka seorang gadis dan seorang nenek tua. Gadis itu aneh. Wajahnya ditutupi dengan cadar. Apalagi nenek itu. Wajahnya menakutkan sekali. Wajahnya bersisik seperti ular. Dia membawa tongkat berkepala ular. Aku khawatir kau akan takut melihatnya. Mereka bermaksud akan menginap di rumah kita, istriku. Mereka bilang mereka kemalaman di jalan. Benarkah begitu, Kakang? Kalau begitu, aku akan melihat mereka, Kakang. Jangan istriku. Kau sedang hamil. Aku khawatir kau akan takut melihat nenek tua itu. Kau di sini saja. Aku hanya ingin minta izinmu. Apakah kau mengizinkan mereka menginap di rumah kita ini? Tapi aku harus melihat mereka dulu, Kakang. Bagaimana aku bisa mengizinkannya kalau aku sendiri belum kenal mereka? Baiklah. Ayo, turunlah dari tempat tidurmu. Siapakah kau, Nenek? Jangan takut, gadis manis. Aku adalah tamumu. Kau rupanya sedang hamil. Kakang, aku takut dengan nenek itu. Mereka memang aneh. Seperti yang Kakang katakan. Gadis itu pun aneh, Kakang. Wajahnya ditutupi oleh cadar. Tadi kan sudah aku bilang, kau tidak perlu menemui mereka. Kau pasti takut. Bagaimana? Coba Kakang lihat kedua mata nenek tua itu. Matanya aneh. Dia menatap tajam ke arah perutku yang sedang hamil. Matanya bersinar merah. Aku takut, Kakang. Lalu bagaimana? Apakah kau mengizinkan mereka menginap di rumah kita ini? Terserah Kakang saja. Bagaimana? Apakah kami bisa menginap di rumah kalian? Ya, kami butuh istirahat semalaman saja. Kalian tentu tidak keberatan, bukan? Kami memang hanya memiliki 2 kamar. Dan yang satu itu memang kamar kosong. Tapi kalau hanya semalaman, kami akan mengizinkan kalian menginap di sini. Itu kamar kalian. Masuk saja kalian sendiri. Saya harus mengantar istri saya ke kamar. Ya, antarkan saja istrimu ke dalam kamar. Kasihan, dia sedang hamil. Nampaknya dia lemah sekali. Tubuhnya agak gemetar. Ya, aku akan membawa masuk istriku dulu. Mari kalian aku antar ke kamar itu. Kau sudah mengantar istrimu. Bagaimana? Kelihatannya istrimu, kasihan sekali. Dia sedang hamil. Kau harus menjaga dia baik-baik. Ya, itu urusanku. Mari, kita ke kamar kalian. Masuklah. Maklumlah, keadaan kamarnya begini. Mudah-mudahan kalian senang. Ya, kami senang sekali di kamar ini. Matikan saja lentera itu. Kenapa harus dimatikan? Nanti gelap sekali. Lentera itu juga tidak begitu terang. Kami senang dengan suasana yang gelap. Kalau begitu, saya pergi dulu. Saya harus menemui istri saya. Ya, cepatlah kau temui istrimu. Kasihan, dia sedang hamil. Ya,
Saya tinggal kalian. Dewi, sepertinya aku beruntung sekali bermalam di rumah ini. Apakah kau tidak mengerti, Dewi? Bukankah gadis muda, istri laki-laki muda itu sedang hamil? Dan nampaknya sebentar lagi gadis itu akan melahirkan. Aku sudah lama sekali tidak menyantap bayi pertama dari ibu muda. Nampaknya mereka itu pasangan suami istri muda, Dewi. Apakah ibu akan menunggu kelahiran bayi pertama perempuan muda itu? Oh, tentu, Dewi. Tentu. Aku perlu kekuatan baru. Dan bukankah kau tahu, jika aku sudah menyantap korban seorang bayi pertama yang baru dilahirkan dari ibu muda, kekuatanku akan bertambah. Dan usiaku akan terus panjang, Dewi. Nampaknya mereka sudah tidur, istriku. Mereka itu memang aneh. Mereka senang dengan suasana yang gelap. Kakak, jangan-jangan mereka itu siluman, Kakak. Kau tidak usah berpikir macam-macam. Jaga kesehatanmu saja. Bukankah bayi pertama kita akan segera lahir? Iya, anak pertama kita akan lahir, Kakak. Istriku. Iya, Kakak. Sepertinya apa yang kau katakan tadi itu benar. Kalau kedua tamu kita itu sebenarnya adalah siluman. Aku juga curiga begitu sebenarnya. Kau tunggu saja, istriku. Aku akan melihat mereka di kamarnya. Aku akan selidiki siapa mereka itu sebenarnya. Hati-hati, Kakak. Aku takut Kakak kenapa-napa. Tidak akan terjadi apa-apa, istriku. Aku keluar dulu. Mereka benar-benar mematikan lentera. Aneh sekali. Mereka tidak merasa pengap atau kegelapan. Mereka bilang senang dan sudah biasa dengan kegelapan. Tidak ada suara. Keadaan sunyi sekali di dalam kamar itu. Apakah mungkin mereka sudah tidur? Tapi rasanya tidak, karena mereka baru saja masuk. Sebaiknya aku intai saja mereka dari lubang kunci pintu ini. Gelap sekali di dalam kamar itu. Aku tidak melihat apa-apa. Aku mendengar suara desisan ular dari dalam kamar itu. Aneh. Apakah ada ular di dalam kamar itu? Sepertinya di dalam kamar itu memang ada ular. Suara desisan ular itu terus berulang kali terdengar. Aneh, aku jadi curiga sekali. Tapi, apakah mereka itu memang membawa ular? Pintu kamar itu terbuka. Pintu kamar itu terbuka sendiri. Aneh sekali. Aku penasaran sekali. Biar aku masuk saja. Nenek! Nek! Apakah kalian sudah tidur? Suara desisan ular itu lagi. Di mana kedua tamuku itu? Apakah mereka sedang tidur? Biar aku nyalakan saja lenteranya. Sedang apa mereka? Rupanya mereka sudah tidur pulas. Tapi aku tidak melihat ada ular. Suara ular tadi jelas sekali. Suara desisan ular itu lagi. Sepertinya suara desisan ular itu berasal dari mulut nenek dan gadis itu. Aneh. Jangan-jangan mereka itu memang siluman. Ya, siluman ular. Sebaiknya aku cepat pergi. Aku harus memberitahu istriku. Mereka tidak ada, istriku. Mereka sudah pergi barangkali. Tapi kenapa mereka tidak izin kita? Dan pintu masuk rumah kita masih tertutup rapat dan dikunci. Aneh. Dari mana mereka keluarnya? Iya, Kakang. Kakang. Ya. Coba perhatikan tempat tidur itu. Oh, ya. Tempat tidurnya itu ada bekas tanda. Sepertinya tanda bekas tubuh ular besar. Aneh sekali. Apakah mereka itu benar-benar siluman ular, istriku? Jangan-jangan memang mereka itu siluman ular, Kakang. Bukankah Kakang bilang mereka itu dengus napasnya seperti bersuara desisan ular? Ya. Suara mereka, suara desisan ular. Kemana mereka perginya ya? Aku khawatir mereka akan kembali lagi ke rumah kita nantinya. Sementara itu, di warung Pak Tulus, suasana di tempat itu nampak ramai dengan penduduk. Mereka semua tengah diliputi duka, menghadiri saat-saat penguburan Pak Tulus, yang diketahui telah mati dengan mengerikan.
Lagi ada apa-apanya ini? Kakang Jaya, nampaknya penduduk merasa takut melihat mayat Pak Tulus yang mengerikan itu. Mereka heran, Kakang. Oh, iya, tentu saja mereka takut dan heran. Kematiannya memang aneh. Di antara mereka tidak ada yang tahu kematian Pak Tulus itu. Hanya kita saja dan Ki Malang yang tahu kalau Pak Tulus itu telah terkena pengaruh ilmu hitam orang jahat. Bagaimana, Kakang? Apakah kita juga perlu memberitahu pada penduduk tentang kematian Pak Tulus? Alasanmu bagaimana? Apakah kau tidak khawatir kalau itu bisa membuat mereka menjadi diliputi ketakutan nantinya? Kukira malah lebih baik, Kakang. Biar mereka itu berhati-hati dengan segala bahaya yang akan datang pada mereka nantinya. Dan siapa tahu di antara mereka ada yang mengetahui kalau di desa memang ada orang yang memiliki kepandaian ilmu hitam semacam itu. Ilmu yang bisa mematikan seperti kematian Pak Tulus itu. Kalau begitu, kau sajalah yang menjelaskan pada mereka. Baiklah, kini saya akan menerangkan sejelas-jelasnya pada kalian semua. Tentunya kalian merasa heran dan takut melihat jenazah Pak Tulus yang mengerikan itu, di mana tubuhnya telah berubah menjadi tengkorak, kurus kering, dan banyak dimakani belatung dan cacing. Ketahuilah bahwa kematian Pak Tulus itu adalah tidak wajar. Orang tua itu telah terkena pengaruh ilmu hitam dari orang jahat yang tidak diketahui. Ilmu hitam itu memang sangat berbahaya sekali bagi keselamatan penduduk. Kalian harus berhati-hati dengan ilmu itu. Dan jika ada di antara kalian yang mungkin tahu atau pernah mendengar ada orang yang memiliki ilmu semacam itu, tolong beritahu pada kami. Semua itu demi keselamatan kalian dan demi keamanan desa ini. Nah, sebelum keberangkatan kita mengantar jenazah Pak Tulus ini, sekali lagi saya peringatkan, kalian perlu berhati-hati. Dan cepat laporkan pada kami jika kalian ada yang mengetahui orang yang memiliki ilmu hitam itu. Kukira memang begitu wargaku sekalian. Aku sebagai kepala desa ini, aku juga mengharapkan bantuan dari kalian semua. Di desa kita ini memang semakin rawan sekali. Apalagi kalian sudah tahu tentang Nyi Larang itu. Dan ketahuilah oleh kalian bahwa sebenarnya saat ini kami sedang mencurigai Nyi Larang. Kami menduga perempuan itulah yang melakukan kejahatan atas kematian Pak Tulus itu. Benar, saudara-saudara. Nyi Larang memang perlu kita curigai. Karena di desa ini hanya perempuan itu yang kita ketahui sering membuat orang tidak tenang. Membuat kalian menjadi takut. Jadi alasan kami mencurigai perempuan itu. Kakang, kukira mereka semua sudah jelas. Kita tinggal berangkat saja untuk mengubur jenazah Pak Tulus. Benar, Nyi Lila. Sebaiknya kita berangkat sekarang. Mereka selanjutnya menuju ke pemakaman. Rasa duka telah mengiringi penguburan itu. Rasa sedih telah mengiringi penguburan itu. Setelah tiba di tempat pemakaman, mayat Pak Tulus kemudian dikuburkan sebagaimana mestinya. Dan setelah selesai, semua orang yang mengantarnya meninggalkan pemakaman itu. Kini yang tinggal hanya Cail Singgih, Nilam Cahya, dan Ki Malang. Sungguh buruk nasibmu, Pak Tulus. Kita harapkan tidak ada lagi orang yang menjadi korban kekejaman ilmu hitam itu. Kukira hanya Pak Tulus saja yang menjadi korban kekejaman ilmu hitam dari orang yang jahat padanya. Jangan sampai lagi ada korban yang kedua. Dan kita harus bertindak cepat, Nilam. Kita harus mendapatkan orang yang telah melakukan kejahatan dengan menggunakan ilmu hitamnya itu. Aku kini semakin prihatin dengan keadaan desa ini. Desa ini bertambah rawan saja. Rasanya keamanan di desa ini sudah tidak bisa dijamin lagi. Apalagi yang harus aku perbuat. Ki Malang, jangan terlalu berputus asa. Kami akan berusaha. Dan kami juga butuh bantuan penduduk. Karena tanpa bantuan warga desa, kami juga tidak akan mampu mengatasi persoalan dan segala rencana kami itu. Benar, Ki. Bantuan yang kami butuhkan itu bukan berarti sifatnya harus tenaga atau membantu untuk berkelahi. Tetapi bantuan keterangan-keterangan yang kami butuhkan, itu pun sangat kami butuhkan sekali. Kami kira warga kami tidak terlalu sulit untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang kalian butuhkan. Hanya saja mereka seringkali dibayangi dengan rasa takut. Hingga keterangan yang sifatnya tidak rahasia sekalipun, mereka tidak berani mengatakan. Itulah sulitnya warga kami. Barangkali karena mereka terlalu takut dengan kekejaman Nyi Larang yang sudah mereka tahu. Karena perempuan itu banyak sekali mata-matanya. Di antaranya dari penduduk desa ini juga.
Itulah kenapa mereka itu takut. Kami mengerti, Kimalang. Iya, Kimalang. Rasanya hari sudah siang sekali. Bagaimana kalau kita kembali ke rumah Kimalang saja? Kukira itu lebih baik. Mari kita ke rumahku. Hari terus mulai beranjak petang dan kemudian malam pun tiba. Sementara itu di rumah penduduk, suami istri muda yang pernah menerima kehadiran Nini Pelet dan Dewi Sumbi yang menginap di rumahnya. Kakang, aku khawatir kalau kedua tamu kita itu akan kembali lagi kemari. Karena kepergian mereka tidak kita ketahui. Dan mereka tidak bilang pada kita. Mereka hilang tak kemana. Mereka membuatku jengkel. Kalau saja mereka itu memang kembali lagi kemari, aku tidak akan mengizinkan mereka menginap di sini lagi. Iya, Kakang. Mereka harus kita usir. Iya, jangan lagi mereka diberi menginap di sini. Aku takut sekali, Kakang. Apalagi melihat nenek tua yang membawa tongkat berkepala ular itu. Nenek itu menakutkan sekali. Wajahnya bersisik seperti ular. Kedua matanya bisa bersinar kemerahan. Kalau manusia biasa, mana mungkin keadaannya aneh begitu, Kakang. Mereka itu pasti siluman, Kakang. Siluman ular. Bukankah kita sudah melihat buktinya? Bahwa tempat tidur bekas mereka itu bertanda seperti bekas tubuh ular. Dan Kakang juga mengalaminya sendiri. Kalau kedua orang itu dengus nafasnya mendesis seperti desisan ular. Ya, mereka memang mencurigakan. Sepertinya mereka itu memang bukan manusia biasa. Ya, mereka pasti makhluk siluman. Siluman, Kakang. Aku takut, Kakang. Sudahlah istriku, tenanglah. Jangan takut begitu. Aku takut, Kakang. Aku takut kedua tamu kita itu akan kembali kemari lagi. Aku takut, Kakang. Sudahlah, sebaiknya kita masuk ke kamar kita. Ayo, kau istirahat saja. Di sini angin malam ini terasa sekali. Ayo kita masuk ke kamar kita. Istirahatlah yang tenang. Jaga kandunganmu. Jangan khawatir. Jangan takut dengan kedua tamu kita itu. Mereka tidak akan lagi datang ke rumah kita ini. Dan jika mereka memang datang lagi dan bermaksud akan menginap lagi, aku akan mengusirnya. Mereka tidak akan aku izinkan menginap lagi. Tapi aku khawatir nenek tua itu bisa marah, Kakang. Kelihatannya nenek tua itu sangat ganas sekali. Dia seperti tidak mengenal kasihan kepada orang. Aku takut, Kakang. Aku khawatir dengan Kakang nantinya. Jangan khawatir. Masa kau tidak percaya dengan suamimu? Hanya dengan seorang nenek tua dan seorang gadis, aku tidak akan bisa dikalahkan atau takut. Dan semestinya mereka itu memang harus tahu diri. Mereka itu kan hanya orang lain. Mereka itu tamu. Mereka tidak bisa sembarangan. Kalau Kakang memang berani begitu, aku percaya, Kakang. Tapi apakah mereka juga akan takut nantinya pada Kakang jika mereka tidak diizinkan menginap di sini? Ya, mereka harus takut. Dan mereka memang tidak boleh menginap lagi di sini. Kakang, ada orang mengetuk pintu rumah kita di luar. Kakang, siapa itu di luar? Aku takut, Kakang. Itu pasti dua tamu kita itu, Kakang. Mereka pasti kembali lagi. Mereka pasti akan menginap lagi. Aku takut. Aku takut, Kakang. Tenanglah istriku. Kau diam saja di sini. Aku akan melihat keluar. Jika mereka yang datang, aku tidak akan memberi mereka masuk. Siapa? Siapa itu di luar? Jawablah. Aku. Mau apa kau kembali? Bukalah pintunya. Aku mau masuk. Kenapa kau tidak membukakan pintunya? Bukalah. Tidak. Aku tidak izinkan kalian masuk. Aku tidak izinkan kalian menginap di rumahku ini. Pergilah kalian. Aku tidak akan membukakan pintu. Apakah kau benar tidak akan membukakan pintu ini? Ya, aku tidak akan membukakan pintu ini. Pergilah kalian. Percuma kalian mengetuk-ngetuk pintu itu terus-menerus. Suara nenek itu. Ya, suara tawa nenek itu menakutkan sekali. Dan aneh. Kenapa tiba-tiba saja ada suara hembusan angin? Nenek siluman! Keluarlah kau! Apa maksudmu mengganggu kami, ha? Nenek siluman!
Di mana nenek siluman itu? Dia tidak menampakkan diri. Mungkin dia sudah tahu sehingga takut. Kalau aku sudah siap akan mengajarnya dengan besi tajam ini. Aku memang sudah siap dan bermaksud akan menghajar kedua siluman itu jika mereka memaksa untuk masuk. Tapi kenapa tadi aku hanya mendengar suara nenek tua itu saja? Tapi suara gadis bercadar itu tidak aku dengar. Apakah nenek itu hanya datang sendiri saja? Aku di belakangmu. Kau sudah ada di dalam. Ayo, mendekatlah. Mau apa kau? Jangan dekat aku. Kau juga ada di sini. Nenek, aneh. Dari mana kalian sampai bisa masuk? Bukankah kalian tadi ada di luar? Aku masuk dengan memaksa. Karena kau tidak membukakan aku pintu. Kau mengusirku. Kau tidak mengizinkan kami masuk. Iya, karena kalian siluman. Tidak. Pergi kalian. Jangan ganggu kami. Aku tidak akan pergi. Aku akan menunggu sampai bayi dalam kandungannya lahir. Kau mau apa menunggu kelahiran bayiku? Aku butuh bayimu. Tidak. Kau siluman jahat. Kau tidak boleh memiliki bayiku. Dia anak kami. Kau tidak boleh mengambilnya. Laki-laki muda itu naik pitam. Maka timbul keberaniannya. Dia acungkan besi tajam yang dia pegangnya ke arah Nini Pelet. Tapi apa yang terjadi? Leher Nini Pelet menjadi panjang. Lidahnya menjulur panjang. Kau ular. Lehermu panjang bagai ular. Kau siluman ular. Oh, tidak. Aku takut. Segar sekali darahnya. Ayo, Dewi. Kau tentunya sedang haus. Teruslah. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Cukup, Dewi. Cukup. Kau sudah puas kan? Iya, Bu. Lalu bagaimana dengan istrinya itu, Bu? Buang dulu mayat laki-laki muda itu. Biar istrinya tidak tahu kalau suaminya sudah mati. Biarkan saja istrinya itu. Kita jangan mengganggu dia. Sementara itu di dalam kamar, istri laki-laki muda itu masih berada di tempat tidurnya. Perempuan itu nampak sedang khawatir sekali, menunggu suaminya yang belum juga kembali. Kenapa Kakang Wari belum juga kembali? Ada apa sebenarnya? Aku tidak mendengar suara apa-apa di ruang tamu itu. Aku khawatir sekali. Kakang! Kakang Wari! Kakang! Kenapa kau tidak menjawab? Kakang! Aku takut, Kakang! Kakang! Di mana kau? Kenapa kau tidak menjawab, Kakang? Kenapa tidak ada jawaban? Kakang! Perempuan itu nekat. Dia keluar dari kamarnya. Jalannya sudah tidak beraturan. Rasa takut dan khawatir terus menghantui dirinya. Pintu kamarnya sudah dibukanya lebar-lebar. Perempuan itu kemudian keluar. Tidak ada siapa-siapa. Kemana Kakang Wari? Kakang? Di mana kau, Kakang? Aku takut sekali. Aku takut akan terjadi apa-apa pada Kakang Wari. Kenapa dia tidak ada? Sepi sekali dan gelap di luar.
aku tidak melihat Kakang Wari. Kakang! Kakang! Aku takut, Kakang! Kakang Wari! Kakang! Kakang Wari! Di mana kau, Kakang? Kenapa kau membiarkan aku? Kemana kau perginya, Kakang? Aku takut, Kakang. Jangan tinggalkan aku sendiri. Para anjing setan. Suara itu tidak henti-hentinya. Kakang, Kakang, di mana kau, Kakang? Aku takut. Kenapa kau ada di sini? Oh, kasihan sekali kau, nak. Kalian mau apa? Mana suamiku? Suamimu. Kami tidak melihat suamimu. Apakah kau sedang mencarinya? Iya, kalian pasti tahu di mana suamiku berada. Katakanlah, kasihanilah saya. Kami sungguh tidak tahu di mana suamimu berada. Sudahlah, kau sedang hamil. Ayo kita kembali. Jaga kandunganmu. Ayo, mari aku bantu kau bangun. Ayolah, jangan menangis begitu. Sebaiknya kita kembali ke rumahmu. Nanti juga suamimu pulang. Mungkin dia sedang pergi. Ayo. Dia tidak pergi. Semula dia hanya ingin membuka pintu. Karena ada orang yang mengetuk pintu rumah kami. Kakang Wari. Sudahlah, ayo, mari bangun. Saya khawatir suami saya. Kenapa dia begitu cepat menghilang? Kenapa dia tidak bilang saya kalau dia mau pergi? Padahal dia khawatir sekali dengan saya. Dia tidak mau meninggalkan saya. Karena dia khawatir kandungan saya. Mungkin suamimu pergi sebentar. Nanti juga dia kembali. Kau tidak usah takut. Kami akan menjagamu di sini. Benar. Kami akan menjagamu. Istirahatlah. Jaga kandunganmu itu. Sebentar lagi bayi pertamamu akan lahir. Oh, tentunya bayi yang ada di dalam kandungannya itu merah sekali dan manis. Nenek itu memperhatikan kandunganku. Matanya tajam sekali. Mulutnya bergetar-getar dan air liurnya menetes. Sepertinya dia sedang kelaparan. Aneh. Menakutkan. Dan mencurigakan sekali. Nenek itu sepertinya akan menunggu kelahiran bayiku. Dia sepertinya... tidak. Dia pasti menginginkan bayiku. Tapi aku curiga kalau dia akan memakan bayiku yang akan lahir nanti. Tidurlah. Kami akan keluar dulu. Kami akan menunggumu di luar. Sambil kami akan menunggu suamimu kembali. Iya, tapi kalian jangan kemana-mana. Kalau perlu, tolonglah cari suami saya. Saya tidak mau sendiri. Saya harus ditemani suami saya. Iya. Kami akan mencari suamimu. Tenanglah. Ayo Dewi, kita keluar. Sementara itu, di rumah Nyi Larang, perempuan berjanggut panjang itu tengah berada di dalam kamarnya seorang diri. Dia seperti biasanya, duduk bersila di tempat tidurnya. Dia tengah memperhatikan sebuah tempat air darah. Kemana perginya kedua makhluk siluman ular itu? Sejak perkelahianku dengannya, mereka menghilang tak kemana. Mereka mengira aku terluka berat. Tapi memang dadaku hanya terasa sesak dan sakit akibat pukulan gadis bercadar itu. Tapi kini sudah hilang rasa sesak dan sakit itu. Kini aku harus mengetahui di mana mereka itu berada. Timbul! Rupanya kedua makhluk siluman ular itu sedang berada di rumah seorang penduduk yang ada di tepian desa ini. Mau apa mereka tinggal di rumah itu? Apakah mereka sengaja menyembunyikan diri di rumah itu? Karena nampaknya rumah itu memang tidak diketahui orang tempatnya. Sementara itu pula, di tempat Nini Pelet dan Dewi Sumbi, saat itu tengah merasakan seperti ada daya tarik yang aneh. Dewi, kenapa kepala ular tongkatku ini tiba-tiba bergerak-gerak? Sepertinya kita sedang diperhatikan orang dari kejauhan.
Aku juga merasakan seperti ada daya tarik dari kejauhan. Tubuhku merasa ringan sekali, Bu. Kurang ajar. Siapa orang yang berani mempermainkan kita? Nini Pelet marah sekali. Nenek tua itu kemudian melompat dan selanjutnya duduk bersila di atas meja yang ada di dalam rumah itu. Nini Pelet memejamkan matanya. Mulutnya bergerak-gerak membaca mantra. Apa yang sedang Ibu lakukan? Dia sepertinya sedang melawan daya tarik yang dikendalikan dari kejauhan. Pintu itu tiba-tiba terbuka keras sekali. Siapa kau berani mengganggu kami? Ayo, lawan aku. Dan bersamaan itu pula, di kamar rumah Nyi Larang, mendadak tempat air darah yang tengah diperhatikan Nyi Larang menjadi hancur dan meledak-ledak. Kurang ajar. Rupanya nenek tua itu mengetahui kalau aku tengah memperhatikannya dari kejauhan. Oh, tempat air darah itu hancur berantakan. Tawa nenek itu. Kau kira aku bisa kau permainkan dengan kekuatan gaib jarak jauhmu itu? Mereka sudah tahu kalau aku memang sedang mempermainkan mereka dari kejauhan. Dewi, ternyata perempuan berjanggut itu yang telah mempermainkan kita dari kejauhan. Dia belum tahu siapa aku. Dia mau main-main dengan kekuatan gaibnya. Tapi aku berhasil menghancurkannya. Benarkah perempuan berjanggut itu yang mempermainkan kita, Bu? Iya, dia mau coba-coba dengan kita rupanya, Dewi. Rupanya perempuan berjanggut itu belum mati, Bu. Dia mungkin akan membalas dendam pada kita. Iya, nampaknya begitu. Perempuan berjanggut itu memang tidak puas sekali dengan kita. Dia merasa tertandingi dengan kita. Tapi walau bagaimana, dia tidak akan bisa mengalahkan kekuatan kita. Berani sekali dia. Sepertinya dia memang dendam dan tidak puas dengan kita. Biarkan saja. Aku malah senang. Aku ingin melihat segala yang dia miliki. Sampai mana kepandaian ilmu yang dia miliki, Dewi. Hari sudah kembali pagi. Di halaman depan rumah Nyi Larang, nampak Subala tengah duduk di kemudi kereta kuda. Subala, kau sudah tahu kalau kita akan mendatangi kedua makhluk siluman ular itu di rumah penduduk yang ada di tepi desa. Hah? Saya mengerti, Nyai. Apakah kita berangkat sekarang? Iya, kita berangkat sekarang. Kereta kuda itu terus bergerak. Tapi belum beberapa jauh kereta kuda itu meninggalkan pusat desa. Mendadak dari arah berlawanan muncul dua orang penunggang kuda. Nyai, itu mereka. Siapa kedua orang penunggang kuda itu, Subala? Mereka itu yang tengah mencari-cari anak muda yang pernah kita siksa dulu. Dan juga tengah mencari Nyai. Dan laki-laki itu, dialah laki-laki pengacau yang kita cari itu. Kurang ajar. Kebetulan sekali, Subala. Kakang Jaya. Iya. Lihat, bukankah itu Subala? Tapi siapa perempuan yang ada di dalam kereta kuda itu, Kakang? Aku kira perempuan itu adalah Nyi Larang. Nyi Larang? Iya. Kakang Jaya, apakah Kakang yakin kalau perempuan yang ada di dalam kereta kuda itu adalah Nyi Larang? Iya, aku yakin, Nilam. Karena dia bersama Subala orang kepercayaannya itu. Dan coba kau perhatikan, perempuan itu berjanggut panjang. Iya, kalau begitu aku yakin kalau itu memang Nyi Larang. Karena menurut Kimalang, perempuan itu mempunyai janggut. Tapi aneh sekali, kenapa perempuan berjanggut seperti laki-laki? Bagaimana, Nilam? Rasanya dendamku menjadi bangkit. Aku pun begitu, Kakang. Akhirnya secara tidak kita sengaja, orang yang telah menyiksa Restu yang tengah kita cari bertemu juga. Inilah saatnya aku akan membalas sakit hati Restu. Nyai, bagaimana, Nyai? Nampaknya mereka sengaja menjaga jalan kita.
Mereka sepertinya akan berniat buruk pada kita. Jangan takut. Kukira itu malah kebetulan. Mereka biar tahu siapa Nyilarang yang mereka cari itu. Aku akan menghadapi mereka. Aku akan membuat mereka menjadi bahan tontonan orang banyak. Bukalah pintu kereta kuda ini, Subala. Baik, Nyai. Silahkan, Nyai. Ayo, bantu aku turun, Subala. Baik. Ayo, Nyai. Mari. Siapa kalian? Kenapa kalian menghalangi jalanku? Kau tidak perlu bertanya siapa kami. Bukankah kau yang bernama Nyilarang? Ya, akulah yang bernama Nyilarang. Akulah orang yang paling ditakuti di desa ini. Apakah kalian belum kenal siapa aku? Perempuan sombong, licik. Untuk apa kami kenal dengan orang macam kau? Tidak ada untungnya kami kenal dengan orang jahat. Oh, apakah aku jahat? Hah? Hai kalian semua yang ada di tempat ini, jawablah. Biar kedua orang itu tahu siapa aku. Apakah aku di desa ini dikenal sebagai orang jahat? Apakah aku pernah berbuat jahat pada kalian? Jawablah. Hei, kenapa kalian diam? Kenapa kalian semuanya diam? Kalian sudah tidak patuh lagi padaku? Kalian sudah berani padaku? Apakah kalian tidak takut nyawa kalian melayang? Mereka tidak akan menjawab. Mereka diam. Karena mereka tahu kalau sebenarnya kau memang orang jahat. Kau jangan memaksa mereka. Kau jangan menakut-nakuti mereka. Mereka tidak tahu apa-apa. Perempuan iblis. Jangan banyak bicara lagi. Ayo, hadapilah kami sekarang. Dendam kami harus terbalas. Karena kau telah membuat adikku wajahnya rusak dan kedua matanya buta. Ayo perempuan jahanam. Kau harus menyelesaikan dendam kami. Kepalamu akan menjadi ganti atas perbuatan yang kau lakukan pada Restu. Kurang ajar. Kalian berani menghinaku. Berhati-hatilah kalian. Iya. Kau juga jangan menyerang. Berbahaya. Aku tidak takut mati, kakak. Aku harus membalas sakit hati Restu. Jangan! Gadis itu tanpa kenal bahaya menerjang. Bagaikan burung kesetanan, Nilam Cahya menghantam tubuh Nyilarang. Mampuslah kau! Nilam! Sudah, jangan. Dia sudah tidak berdaya. Tidak, kakak. Dia harus mampus. Oh, jangan. Ampun. Nilam, sudah. Dia sudah tidak berdaya. Berhenti. Nilam Cahya belum merasa puas. Dan tiba-tiba Nilam Cahya melompat ke arah Subala yang sejak tadi berdiri menyaksikan di dekat kereta kudanya. Kau mau apa? Jangan, aku tidak salah apa-apa. Perempuan itulah yang membutakan mata temanmu itu. Dia yang menyiksa Restu Singgi, bukan aku. Diam kau! Aku pinjam pedangmu. Ayo! Gadis itu berhasil mencabut pedang Subala. Dan selanjutnya, Nilam Cahya meluncur terbang bagaikan burung kesetanan. Pedang yang digenggamnya diarahkan ke depan. Celaka, bahaya sekali. Gadis itu sepertinya akan membunuh Nyilarang yang sudah tidak berdaya. Bagaimana ini? Restu, hari ini sakit hatimu segalanya akan terbalas. Rasakan, ini pembalasan Restu. Mendadak Nilam Cahya membabatkan tubuh perempuan berjanggut itu. Kepalanya, badannya, tangan dan kedua kakinya. Tubuh Nyilarang terbelah-belah. Darah segar keluar. Tubuh perempuan berjanggut itu sudah terpotong-potong. Nilam Cahya bagaikan kesetanan. Selanjutnya dia meminum darah perempuan itu. Puaslah hatiku, puaslah hatiku. Dendammu sudah terbalas, Restu. Aku puas. Perempuan itu tubuhnya sudah aku potong-potong. Semuanya untuk Restu. Untukmu, Restu. Untukmu, Restu. Restu, di mana kau? Restu, kau lihatlah. Orang yang telah merusak wajahmu. Orang yang telah membutakan kedua matamu sudah aku habisi. Nilam,
Kakang, maafkan aku. Aku hanya ingin Restu bahagia. Aku hanya ingin membalas sakit hatinya. Kasihan Restu, Kakang. Dia harus puas. Dia harus menyaksikan semua ini mestinya. Aku lakukan semua ini untuk Restu. Semuanya demi dia, Kakang. Tak ada yang perlu disesalkan. Aku pun melihatnya. Juga orang-orang desa ini. Kau lihat. Mereka semuanya cerah. Mereka semuanya seolah-olah sedang dalam keadaan yang senang. Mereka seakan ingin mengucapkan selamat denganmu. Karena mereka merasa orang yang selama ini telah membuat mereka takut telah mati. Lihat. Lihatlah mereka, Nilam. Mereka gembira. Mereka senang menyambut kemenanganmu. Lihat. Mereka menyerang Subala. Subala berlari ketakutan. Lihat, Nilam. Aku senang sekali. Kalian tidak apa-apa? Tidak, Ki. Kalian jangan puas dulu. Kalian jangan senang dulu. Perempuan itu belum mati. Nyi Larang masih hidup. Kenapa Ki Malang bisa berkata begitu? Bukankah Ki Malang lihat sendiri bagaimana perempuan itu tubuhnya? Ia sudah hancur. Tubuhnya terpotong-potong. Nilam Cahya berhasil membuatnya seperti itu. Tapi kenapa Ki Malang mengatakan kalau dia masih hidup? Apakah benar Nyi Larang itu masih hidup, Ki? Ya, dia masih hidup. Dengan terpotong-potong tubuhnya itu, dia bukan berarti mati. Menyingkirlah kalian jauh-jauh. Berhati-hatilah kalian. Perempuan itu berbahaya. Dia bisa hidup kembali. Benarkah begitu? Ilmu apa yang dia miliki sampai dia bisa hidup kembali? Tubuhnya sudah hancur terpotong-potong. Itu benar. Tapi dia masih hidup. Nyi Larang memiliki ilmu yang ampuh. Ilmu itu bernama Rawa Rontek. Ilmu itu sangat ampuh. Untuk itu, dia ditakuti dan dijuluki pendekar Gunung Sembung. Semua orang di desa ini tidak tahu kalau Nyi Larang memiliki ilmu itu. Ilmu Rawa Rontek. Benarkah begitu? Nah, lihat oleh kalian. Lihat itu, lihat. Potongan tubuh Nyi Larang hidup dan bergerak. Lihat Kakang Jaya. Ilmu setan. Berhati-hatilah kita. Menyingkirlah jauh-jauh. Perempuan iblis. Rupanya kau masih hidup. Ilmu setan. Kalian senang? Kalian puas bukan? Tapi kalian lihatlah kini, ha? Aku tidak akan bisa mati begitu saja. Ha? Ilmu Rawa Rontekku tidak akan kalah dengan kalian. Perempuan iblis. Jangan sombong kau. Kau tetap harus mati di tanganku. Puaskan dirimu memakiku, gadis sombong. Rupanya kau akan bernasib sama seperti teman pemudamu itu. Temanmu itu sudah aku butakan kedua matanya. Wajahnya aku buat rusak, ha? Jahanam. Nilam, tahan. Nilam paling berbahaya. Saya harus membantu. Jail Singgih dan Nilam Cahya kali ini memang kelihatan agak kewalahan. Nyi Larang berhasil menyarangkan tendangan dan pukulannya dengan keras hingga Jail Singgih dan Nilam Cahya terdorong dan jatuh terguling-guling. Mereka muntah darah. Kurang ajar. Aku tidak boleh lemah. Aku harus kuat. Dendam itu harus terbalas. Nilam, kau tidak apa-apa? Tidak, Kakak. Kita jangan lemah. Kita harus kuat. Dendam Restu harus terbalas. Perempuan itu tidak boleh menang. Dia harus mati. Nilam, dia benar-benar nekat. Padahal dia masih terasa sakit pada tubuhnya. Perempuan itu. Ayo terus, seranglah aku.
Malam saat Nyi Larang terkulai lemas, gadis cantik itu ternyata mengambil pedang yang tergeletak tidak jauh dari tempatnya. Nilam Cahya mengarahkan ujung pedangnya itu tepat di tengah-tengah leher Nyi Larang. Leher Nyi Larang terputus. Tanpa membuang waktu, Nilam Cahya mengambil kepala Nyi Larang itu dan membuangnya jauh-jauh hingga kepala Nyi Larang itu tersangkut di atas pohon. Tiba-tiba tubuh Nyi Larang yang tanpa kepala itu menghilang. Jahanam, tubuh perempuan iblis itu menghilang. Kemana hilangnya tubuh itu? Celaka, ini bisa berbahaya karena tubuhnya itu bisa hidup kembali. Ilmu rawa rontek yang dimilikinya itu sangat berbahaya. Tubuhnya bisa hidup kembali. Nilam, tubuh Nyi Larang yang tanpa kepala itu hilang. Bagaimana Nilam? Nampaknya berbahaya sekali. Tubuhnya itu pasti hidup. Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.